Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ramadan. Gue pakai jet ya, pakai jet. Dan orang-orang biasanya manggil gue dengan sebutan Faisal gitu. Yang dimana padahal kan di nama tertera itu nama saya itu Faisal ya, pakai jet. Terkait dengan nama, dulu saya pernah diberi nama itu bukan Muhammad Faisal Ramadan, tetapi saya itu akan diberi nama Muhammad Faisal Fahreji Ramadan. Raden Muhammad Faisal Ramadan Fahreji itu. Padahal itu nama yang sangat bagus itu menurut saya, karena ada Radennya gitu loh. Jadi menambah keren gitu. Kalau kita kalau orang-orang nyebut Raden bagus. Gue lahir di Sukabumi sebenarnya, Sukabumi, namun ada keanehan nih. Di akte saya lahir di Kuningan. Ini gak tahu kenapa, ini orang tua saya gak tahu gimana ya, gak tahu lupa atau gak tahu males gitu untuk bikin akte kelahiran di Sukabumi. Padahal secara sahnya itu saya lahir di Sukabumi. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Adik saya cowok, masih SMP. Ya, masih suka ribut lah sampai sekarang juga. Berbicara tentang kehidupan, saya banyak pengalaman hidup yang terkesan agak lucu dan juga agak ribet juga sih. Yang namanya anak pertama, orang tua belum tahu cara memperlakukan ketika sedang perkuliahan dan gimana. Dari dulu saya itu belum pernah kos. Saya sekarang pertama kali kos gitu. Dimana kaget ketika kuliah langsung di kota orang, dimana dalam bayang-bayangan saya itu harus membawa berbagai macam barang gitu, seperti kayak pindah rumah. Contohnya saya sekarang kayak kos di salah satu kosan yang ada di Tasik gitu, dimana saya banyak sekali barang yang dibawa, kayak baju sampai ke barang-barang perabotan pun saya bawa. Kisah lika-liku menjadi anak kos itu sangat ribet gitu. Dimana yang biasanya kita makan sendiri, nyuci sendiri, dimana kalau di rumah makan, tidur, mandi gitu aja perputaran. Tapi di kosan itu tidak seperti itu. Kehidupan di kosan itu dimana kita makan harus sendiri, maksudnya harus nyari makan sendiri gitu, sendiri, nyuci sendiri, udah kayak duda anak satu, bahkan tidur pun sendiri gitu. Kalau misalkan nggak ada temen yang nyamper ke kosan, ya bisa dibilang kayak emang kayak duda anak satu gitu. Oke. Saya memiliki hobi dari dulu, terus saya suka yang namanya dengan olahraga gitu. Karena kayak seru aja gitu ketika kita melakukan aktivitas olahraga. Pernah pada satu masa atau satu waktu ketika saya SD gitu, saat saya sedang suka-sukanya bermain sepak bola, terus saya selalu bermain tanding sepak bola kemana-mana. Dan pada saat SD yang dimana tendangan pun ya masih pelan gitu, namun ada satu keanehan nih
ketika saya kelas berapa ya, kelas 6 SD, kalau kelas 6 SD itu dimana saya seperti mendapat kekuatan gitu, kekuatan dari sang pencipta, yang biasanya tendangan saya pelan, ya gak sampai melayang gitu, bola tuh gak sampai melayang, tapi ini tendangan saya saat itu melayang tinggi dan juga keras itu, yang pada akhirnya kenalah ke kaca sekolah. Bayangkan, ini bukan kaca kelas tapi kaca kantor sekolah gitu. Kaca kantor sekolah, yang saat itu kaget dong, oh harus ganti nih, nah udah kacau lah. Dan dengan bangganya saya kayak dapat kekuatan gitu, dapat kekuatan. Biasanya tendangan saya pelan, pernah tinggi, ini malah melayang tinggi jauh ke atas awan sampai membentur lah ke kaca kantor. Dan tak lama kemudian saya kabur dong, karena kaget kabur ke kelas. Lalu guru manggil ke kantor, jelaskan gimana kronologis. Di sekolah itu ada ayah saya, kebetulan ada ayah saya yang ngajar di sana. Kebetulan pada saat kejadian itu sedang tidak di sekolah, makanya rekan-rekan guru ayah saya itu sempat agak kesal saya, karena emang saya telah memecahkan kaca tersebut gitu. Namun ketika ayah saya datang, tiba-tiba suasana di kantor itu jadi sepi gitu. Sepi, gak tahu kenapa, kayak pada ketakutan ketika kedatangan ayah saya, cuman gak tahu kenapa tuh. Dan pada akhirnya ayah saya mengganti, dan sempat beberapa minggu gitu si guru yang marahin saya itu sempat agak kesel gitu, sampai gak pernah ditanya dan sebagainya. Oke, berbicara tentang sepak bola Indonesia itu terus mengalami perkembangan yang kadang naik turun, karena kadang sepak bola Indonesia bagus, kadang juga bisa dibilang jelek gitu. Pada bulan depan Indonesia akan menghadapi Argentina, di mana ranking Argentina itu sangat tinggi gitu ya. Kita kelasan Argentina loh, ada Lionel Messi dan sebagainya. Cuman ranking Indonesia itu sangat rendah, ada di 149, sedangkan Argentina ada di peringkat pertama. Solusi ini, saya ada sebuah solusi gimana caranya untuk mengalahkan Argentina, dimana pada semenjak tahun berapa ya, tahun-tahun ke belakang Indonesia mempunyai pesepak bola handal gitu, yang sudah malang melintang gitu di persepak bolaan luar negeri, yang pernah bermain di Barcelona, pernah bermain di liga luar, dan pemain itu adalah Madun gitu. Kalian tahu Madun kan? Madun itu sudah bermain di sepak bola luar negeri gitu. Saat itu pernah main di Barcelona. Saya rasa kalau misalkan Indonesia memakai tim Madun, insya Allah bakal juara sih. Bakal juara, karena kita tahulah kehebatan dari teman-temannya Madun, kayak Bruce Lee dengan penjaga gawang yang sangat lihai sekali gitu. Oke, mungkin segitulah yang bisa saya sampaikan tentang pengalaman hidup saya semenjak dulu sampai sekarang dengan hobi saya sepak bola ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.